Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator, pertama-tama ingin memperkenalkan diri saya dan dua rekan saya. Yang pertama yaitu ada Astria NDC NIM 4424219. Yang kedua ada Eka Novita NIM 4424223. Dan saya sendiri Gibi Gabriela Welong NIM 4424237. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan titrasi konveksiometri yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Eka Novita. Perkenalkan, nama saya Eka Novita dengan NIM 442420023 dari kelas Kimia Nondik A. Saya ingin menjelaskan pengertian titrasi konveksiometri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks. Titrasi konveksiometri adalah salah satu metode kuantitatif dengan memanfaatkan reaksi kompleks antara ligan dengan ion logam utamanya, yang umum di Indonesia ETA atau disodium etilen diamin tetraasetat atau triptiplex atau komplekson dan lain-lain. Kestabilan termodinamik dari suatu spesies merupakan ukuran sejauh mana spesies ini akan terbentuk dari spesies-spesies lain pada kondisi-kondisi tertentu jika sistem itu dibiarkan mencapai keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks. Yang pertama, kemampuan mengkompleks logam-logam. Kemampuan mengkompleks relatif dari logam-logam digambarkan dengan baik menurut klarifikasi Schwarzenbach yang dalam garis besarnya didasarkan atas pembagian logam menjadi asam Lewis atau penerima pasangan elektron kelas A dan kelas B. Yang kedua, ciri-ciri khas ligan. Di antara ciri-ciri khas ligan yang umum diakui sebagai mempengaruhi kestabilan kompleks dalam mana ligan itu terlibat adalah yang pertama, kekuatan basa dari ligan itu, yang kedua, sifat-sifat penyempitan jika ada, dan yang ketiga, efek-efek sterik ruang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gibi Gabriela Welong. Keinertan atau kelabilan kinetik dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi pengamatan umum berikut ini merupakan pedoman yang baik akan perilaku kompleks-kompleks dari berbagai unsur, yaitu diantaranya yang pertama, unsur grup utama biasanya membentuk kompleks-kompleks labil. Yang kedua, dengan kekecualian CR3 dan CO3. Kebanyakan unsur transisi baris pertama membentuk kompleks-kompleks labil. Yang ketiga, unsur transisi baris kedua dan baris ketiga cenderung membentuk kompleks-kompleks iner. Suatu reaksi kompleks dapat dipakai dalam penitaran apabila kompleks cukup memberikan perbedaan pH yang cukup besar pada daerah titik setara dan terbentuknya cepat. Beberapa jenis senyawa kompleks. Ada dua jenis ligan dilihat dari jumlah atom donor di dalamnya. Yang pertama, ligan monodentat, terdapat satu atom di dalamnya. Ligan polidentat, terdapat lebih dari satu atom donor di dalamnya. Jenis-jenis titrasi EDTA yaitu titrasi langsung, yang kedua titrasi balik, ketiga titrasi penggantian, autotitrasi substitusi, yang keempat titrasi alkalimetri, yang kelima macam-macam metode. Kurva pada titrasi EDTA dibuat dengan memplot PM atau dalam kurung logaritma negatif dari konsentrasi ion logam bebas. PM sama dengan min log M pangkat N plus pada sumbu Y dan volume larutan EDTA yang ditambahkan pada sumbu X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Astria NDC. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan teman saya, yaitu faktor-faktor yang akan membantu menaikkan selektivitas, yaitu yang pertama dengan mengendalikan pH larutan dengan sesuai, yang kedua dengan menggunakan zat-zat penopeng, yang ketiga kompleks-kompleks sianida, yang keempat pemisahan secara klasik, yang kelima ekstraksi pelarut, yang keenam indikator, yang ketujuh anion, yang kedelapan penopeng kinetik. Terus macam-macam indikator logam, yaitu diantaranya yang pertama mereksida atau C.I 56085,
Yang kedua, hitam solokrom atau hitam eriokrom T. Yang ketiga, indikator paton dan Rieder. Yang keempat, biru tua solokrom atau kalkon. Yang kelima, kalmagit. Yang keenam, kalsikron atau kalsikrom. Yang ketujuh, hitam solfon F paramen atau C.I26990. Yang kedelapan, violet katekol atau katekol violet atau violet prikatekol atau virokatekol violet. Yang kesembilan, merah bromopyrogalol atau bromopyrogalol red. Yang ke-10, jingga silenol atau silenol oranye. Yang ke-11, komplekson timolftolen atau timolftolen. Yang ke-12, biru matiltimol atau komplekson biru matiltimol. Yang ke-13, ginkgon atau ginkon. Yang 13, ginkon atau ginkon atau 2 hidroksil sampai 5 sulfonil, 3 fenil, 5 atau 2 karboksifenil. Formajan. Yang ke-14, biru variaminan atau C.I37255. Kesalahan titrasi kompleksometri tergantung pada cara yang dipakai untuk mengetahui titik akhir. Pada prinsipnya ada 2 cara, yaitu kelebihan titran yang pertama ditunjukkan atau berkurangnya konsentrasi komponen tertentu sampai batas yang ditentukan dideteksi. 1. Kesalahan titrasi dihitung dengan cara yang sama pada titrasi pengendapan. 2. Digunakan senyawa yang membentuk senyawa kompleks yang berwarna tajam dan logam yang ditetapkan. Warna ini hilang atau berubah sewaktu logam telah diikat menjadi kompleks yang lebih stabil, misalnya EDTA. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Modul yang ketiga, ya, titrasi yang ketiga yaitu kompleksometri. Nah, kompleksometri ini dasarnya adalah logam itu seperti yang kalian tahu itu kan bentuknya kalau dalam bentuk ionik itu bentuknya kation, ya. Dan dia itu punya banyak tangan gitu ya, jadi bisa mengikat beberapa berikatan dengan ligannya gitu ya, disebutnya yang diikat oleh logam itu namanya ligan gitu ya. Nanti dia bisa berikatan dengan 1 ligan, 2 ligan, ya, 3, 4, tergantung dari berapa banyaknya tangan yang dimiliki oleh si logam tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita ukur adalah logam Mg ya, atau kita pakai garam Mg SO4. Ya. Nah, sebelum kita mengukur logam Mg ya, kita harus mengukur dulu konsentrasi etanya atau konsentrasi si ligannya. Ya, ligannya adalah eta. Kenapa kita harus ukur? Harus diingat lagi bahwa kalau zat-zat yang memang dia itu sifatnya mudah teroksidasi, mudah terhidrolisis ya, atau mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, itu sifatnya tidak stabil sehingga dia harus distandarisasi terlebih dahulu ya. Nah, yang menstandarisasinya adalah zat yang lebih murni atau dia tidak mudah bereaksi, tidak mudah teroksidasi, tidak mudah terhidrolisis ya, tidak mudah terkena pengaruh cahaya dan sebagainya. Nah, yang digunakan sebagai standar primer adalah seng sulfat. Ini ya. Seng sulfat ya. Jadi nanti ada 2 tahap ya yang kita lakukan. Yang pertama, ingat standarisasi etanya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita tahu konsentrasi pasti etanya berapa, baru kita dapat gunakan eta tersebut untuk
mengukur konsentrasi dari si Mg ya, yang akan kita cari analitnya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa kalau di dalam reaksi kompleksiometri ini harus memperhatikan pH. Jadi pH-nya harus berada di sekitaran 10 atau di atas 10. Apabila nanti di bawah 10 maka akan mempengaruhi tingkat reaksinya. Seperti itu. Jadi kita perlu menambahkan buffer ya. Buffernya ingat pH-nya harus di atas 10. Ya, di atas 10. Kemudian untuk memperjelas reaksi kita tambahkan indikator EBT. Ya, nggak kelihatan sih indikatornya EBT ya. Atau adiachrome rating ya. Seperti itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur dan juga alat dan bahan untuk praktikum penentuan kadar EDTA menggunakan zinc sulfat. Alat yang digunakan seperti biasa ada statif, klem, dan juga buret. Kemudian 2 buah Erlenmeyer. Lalu ada pipet volume 25 ml. Ada labu takar 100 ml untuk menyimpan zat. Ada spatula untuk mengambil indikator EBT. Kemudian ada bulb. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada EDTA dan juga ada zinc sulfat. Kemudian ada indikator EBT dan menggunakan buffer pH 10. Pertama, masukkan larutan EDTA ke dalam buret. Jangan lupa untuk mengeluarkan terlebih dahulu untuk mengisi bagian bawah dari buret tersebut. Dan pastikan berada di titik 0. Kemudian dipipet 25 ml larutan zinc sulfat. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan buffer pH 10 ke dalam Erlenmeyer sebanyak 2 ml. Kemudian tambahkan EBT 25 mg atau seujung kecil saja. Kemudian dititrasi menggunakan EDTA. Dan ini titik akhir titrasi dari warna ungu menjadi warna biru seperti ini. Dan jangan lupa dicatat volume dari buret tersebut. Untuk penetapan Mg kita pipet terlebih dahulu 25 ml larutan MgSO4
dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan larutan buffer pH 10 ke dalam Erlenmeyer sebanyak 2 mili. Selanjutnya ditambahkan indikator EBT atau Eriochrome Black Tea sedikit saja, yaitu seujung spatula seperti ini. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan dititrasi dengan larutan EDTA yang sudah ada di dalam buret. Titik akhir titrasinya akan berwarna biru seperti ini. Jangan lupa dilakukan pembacaan pada buret tersebut dan dilakukan duplo.